Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang masih terbaring sakit kita doakan sama-sama agar mereka semua lekas pulih kembali dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan juga badminton lovers, kami seluruh kru Gitulah TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam yang menjalankannya. Badminton lovers, pada pekan ini mata dunia akan tertuju ke kota Mulheim der Ruhr di Jerman untuk menyaksikan hasil-hasil dari turnamen BWF World Tour Super 300 Jerman Open berhadiah total 240.000 US dollar. Nah, Indonesia menurunkan pemain-pemain utamanya, namun mereka masih berusia muda. Rata-rata mereka masih di bawah 24. Dan di tunggal putra kita hanya menurunkan Alwi Farhan. Dia lolos ke babak utama, dan usia Alwi Farhan adalah 19 tahun, juara dunia junior tahun 2023. Tantangan berat memang buat Alwi, karena di sini di turnamen ini turun pemain paling senior, pemain paling disegani di dunia, Viktor Axelsen, juara Olimpiade, dan juga saat ini pemegang ranking 4 dunia dari Denmark. Nah, pada babak kedua kemungkinan besar Alwi sudah akan bertemu dengan Viktor Axelsen. Memang kedua pemain belum pernah bertemu sebelumnya, dan bukan tidak mungkin Alwi yang jarang atau memang belum pernah bertemu dengan Axelsen, tentu Axelsen tidak dengan mudahnya bisa mendikte permainan Alwi. Pasti dia akan melihat dulu bagaimana bisa mencuri poin dari Alwi. Sebaliknya Alwi dengan usia yang lebih muda, terpaut sekitar 12 tahun dengan Axelsen, harusnya dia bisa lebih segar, lebih bugar, dan lebih kuat untuk mengejar bola-bola tekukan dari Axelsen yang memang sangat berbahaya. Nah, situlah kita harapkan Alwi Farhan bisa menunjukkan dan bisa melewati tantangan dari Viktor Axelsen tersebut. Tentu saja apabila dia juga melewati tantangan pertama di babak pertama melawan pemain Cina Taipei, Po Wei Wang. Memang terhadap pemain Cina Taipei ini juga dia belum pernah bertemu, tapi mudah-mudahan kita harapkan dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Alwi dan juga penyandang gelar juara dunia junior 2 tahun lalu, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa bersaing di level Super 300. Kita ingat di Thailand Master beberapa pekan lalu, Alwi juga telah memperlihatkan kemajuan. Dia bisa mencapai babak perempat final, bahkan seharusnya dia bisa lolos ke semifinal apabila pada saat bertemu dengan pemain Vietnam saat itu, maksud saya pemain kelahiran Vietnam, Nguyen Nhat, dia bisa lebih tenang, mungkin dia bisa lolos ke babak semifinal. Nah, mudah-mudahan Alwi bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Tantangan pertama dari pemain Cina Taipei, kemudian tantangan keduanya mudah-mudahan dia juga bisa melewati tembok besar Viktor Axelsen. Di tunggal putri kita juga hanya menurunkan satu pemain, yakni Komang Cahya Dewi. Nah, Komang kita lihat penampilannya sangat bagus, terutama ketika dia bisa menjadi finalis di Thailand Master, dan juga penampilan yang gemilang ketika memperkuat tim Indonesia di kejuaraan badminton Asia Mixed Team Championship di Qingdao, Cina 2 pekan lalu. Dan kita lihat memang dia bahu-membahu dengan para pemain Indonesia lainnya menjadi juara setelah di final Indonesia mengalahkan Cina. Nah, ini juga prestasi yang luar biasa di penampilan Komang di situ. Dia juga
mencatat kemenangan ketika diturunkan. Nah, di babak pertama, Komang yang saat ini berusia 22 tahun dan berperingkat 40 dunia, memang belum pernah bertemu dengan pemain dari Jepang, Hina Akechi. Mudah-mudahan dengan segala pengalamannya juga, Komang bisa merebut pertandingan pertama tersebut, dan tantangan berikutnya, tantangan kedua, tentu dia kemungkinan besar akan menghadapi pemain dari Denmark, Lene Christophersen. Nah, mudah-mudahan juga dia bisa lolos selanjutnya dengan Lene Christophersen dan bisa terus mengukir prestasi di turnamen kelas Super 300. Selain tunggal putri dan tunggal putra, Indonesia juga mengirimkan Melissa dan Rachel yang saat ini juga sudah memastikan lolos ke babak kedua turnamen German Open. Nah, di ganda putri hanya mereka satu-satunya pasangan Indonesia yang dikirim, dan di ganda campuran banyak sekali pemain-pemain yang tampil. Ada Jafar Hidayatullah dengan Felisa Pasaribu yang kita ketahui juga di Thailand Master tampil sebagai semifinalis. Kemudian ada Marwan Faza dengan Aisyah Salsabila. Kemudian ada Amri Sahnawi dan Nita Marwah. Nah, tiga pasangan ini kemudian dilengkapi dengan pasangan pelatnas yang lainnya, yaitu Adnan Maulana. Kemudian ada juga pasangan non pelatnas, Rehan Novalkus Haryanto dan Gloria Emmanuel Wijaya. Memang sayang sekali pada pertandingan babak pertama, Rehan dan Gloria sudah harus bertemu dengan Adnan Maulana dengan Indah Cahya Syari Jamil, pemain pelatnas utama kita. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi ajang mencari pengalaman bagi pemain-pemain kita, terutama pemain-pemain ganda campuran yang di 2025 ini kebanyakan diisi oleh pasangan-pasangan usia muda di sektor pelatnas utama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang yang baik bagi mereka dan mencari pengalaman, serta juga bagaimana melihat situasi atau kondisi pertandingan Super 300 yang tentu saja levelnya juga lebih lumayan tinggi walaupun masih di Super 300. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada gelar yang dibawa oleh pemain-pemain kita dari Super 300 BWF World Tour tahun ini 2025 yang diselenggarakan di kota Mulheim an der Ruhr, Jerman pada 25 Februari hingga 2 Maret mendatang. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian juga like, komennya saya tunggu, dan share ke teman-temannya untuk pengembangan dan memperbanyak badminton lovers yang menyimak atau menyaksikan video kita ini. Mudah-mudahan channel kita ini bisa berkembang terus dan membawa manfaat bagi badminton lovers. Salam badminton.